masukan dan informasi dari tim narasumber bahwa hampir semua penyuluh ini sudah bisa menulis braille. Lalu hari kedua masuk pada membaca. Cuman hari kedua kemarin dan hari ini, hari pertama hari kedua itu untuk membaca memang penuh perjuangan ya Bapak Ibu ya. Tetapi hari kedua ini sudah ada kemajuan. Nah, kemajuan ini dibuktikan tadi satu persatu sudah langsung maju ke depan membaca braille itu, dan hampir semua sudah bisa membaca meskipun ada yang lancar, ada yang terbata-bata, ada yang harus butuh waktu 5 menit baru maju lagi membaca. Nah, itu proses semua. Tetapi intinya sudah ada kemajuan hari yang kemarin dan hari ini. Nah, ini yang mau kita sampaikan kepada Bapak Direktur. Nah, untuk Bapak Direktur Urusan Agama Katolik, kami persilahkan untuk memberikan arahan atau bimbingan kepada para penyuluh kita. Kepada Bapak Direktur, kami persilahkan. Silakan di center. Loh, tidak nampak. Oh, jadi seperti itu, luar biasa. Ini berdua ini bisa dipisah. Oh, boleh pakai sendal tuh. Kasuran jaga, selamat malam. Selamat malam. Mana bapaknya? Ini berapa orang semua? 37 penyuluh Bapak. 7 ya. Saya datang untuk mengecek apa yang kemarin kita sebut saja perjanjikan pada pembukaan. Braille. Hari pertama itu saya hitungnya di Sabtu, karena Jumat itu adalah kantor. Biasa-biasa para wawasan masih memberikan apa saat itu sebagai latihan. Di hari Sabtu hari pertama tadi disebut sudah bisa menulis. Sudah Bapak. Hari Sabtu itu sudah bisa menulis. Sudah Bapak. Artinya sudah mengenal huruf Braille, Dan angka. huruf Dan angka. dan angka. Bisa dijelaskan ke saya apa arti huruf dan angka? Bisa menuliskan kalimat dan menuliskan Kalimat dengan angka kan beda ya. Iya. Ada kode-kode khusus Pak, kalau angka dan Bisa kita coba? Boleh Bapak, silakan mau dicoba. Silakan. Bantu dong, yuk bantu dong. Ada kalanya tidak cukup dengan penjelasan, toh? Perlu pembuktian. Cuman ya, ditaruh di mana? Turun ke bawah. Atau di mana dulu? Siap. Saya bilang. Bawa senter. Nah, untuk menulis biasanya apa dia pakai meja. Pak Direktur untuk menulis bisa langsung di meja masing-masing Bapak, karena alatnya ada di meja masing-masing. Kalau membaca di sini Bapak. Tadi menulis huruf ya? Ya. Huruf. Apa siapa? Tim narasumber Bapak, belum di Pak Wali. Kalau narasumber jangan. Masa jangan kayak narasumber? ini kalau ini untuk menyerahkan alat tulisnya Pak. Narasumber jangan. Mana daftar nama orang? Bentar ya Pak. Tes. Jadi nanti paling bikin kotak. Ya, Pak. Sip. Kotak dulu Pak. Aman. Semoga selamat. Semoga selamat. Ini seluruh Indonesia ya? Saya minta dari Mentawai siapa? Mentawai. Maju bro. Mentawai. Oh ya. Jaga pas sepeda motor ya. Ambil pegang dulu alat. Mana papan narasumber tadi? Spidol ini. Ini nih. Kok lalu pace pula dipegang? Oke ya, jadi hari pertama katanya sudah bisa membaca. Menulis. Tidak mungkin membaca dan menulis. Membaca dulu baru menulis. Sudah bisa menulis kan? Ya. Mengenal huruf lalu menulis yang dikenal, lalu membaca yang dikenal. Begitu Pak ya? Oke baik. Ini saudara Mentawai, namanya siapa ini? Paskalis. Pak Paskalis. Apa tadi siapa? Tulis
Matius. Matius. Ayo. Biar ya tahu ya. Iya. Kenapa belakangnya? Ini apa ya, direkam ya? Ini direkam. TT. Di atasnya dulu ditulis kata Matius. Dihapus dulu. Dihapus dulu. Dihapus dulu ya. Beda kalau sudah profesional kan. Profesional itu belum ditanya sudah tulis. Tulis Matius dulu. Depan. Itu mintanya habis ya, spidolnya ya. Mana spidolnya yang ada isinya? Wih, dia begitu tidak bisa. Hah? Oh, perlu juga diperhatikan spidol ya, panitia ya. 2345. Dipakai, banyak belum. 2345. Oh, Udah lupa T, huruf T. 2345. Itu lah. Itu latinnya ya, sekarang braille ini. Pakai kotak. Pakai kotak aja. Kotak Pakai kotak biar lebih mudah. Kotak. Besar. Separuhnya itu. Besar lebih bagus. Mana? Besar lebih bagus. Iya. Posisi di kotak ini. Kotak B, kotak E, kotak U. Sudah kasih titiknya. Sama itu. Huruf besar. Huruf besar. Oh, huruf besar. 2345. Harusnya pakai garis gitu. 24. Hmm. 24. Tak jelas ya. Iya. 136. Di bawah, lurus. Lurus, iya, lurus. Yes. Betul? Betul. Ya. Bisa. Ya, bagus. Sudah direkam tadi ya? Siapa? Bukan panitia siapa? Sistem tidak Ya, baik. Itu si Paskalis ya? Paskalis. Usia berapa? Usia 35 tahun. Wah. Oh, Masih muda. 35 ya. Ini Matius ya? Kenapa itu? Ya, oke. Mengapa butuh kotak? Satu mau ditekankan dengan kotak apa? Titiknya itu Pak. Iya ya apa? Posisi titik. Posisi titiknya Pak. Ya, posisi titik dan Jarak antar ulang. Jarak antar ulang. Jarak Iya. antara huruf. ya, ada yang disebut dengan konsistensi. Ya, ada konsisten. Ya, supaya dia tidak turun naik gitu. Oke? Baik, itu yang pertamanya Matius ya. Di mana lagi yang daerah 3T? Yohanes Bohan. Kecil motor tidak. Brother John. Daerah 3T itu Kabupaten Kupang, terus Kabupaten Wartawati. Lima T. Apa? Bisa lah pakai. Apa ya, saudara? Ini 50 poin. Yang tadi ya, oke ya. Ialah faktor U. Oke ya. Jadi Matius ya. Sekarang tulis
Jangan dihapus itu dulu, jangan dihapus. Tulis di sini ya. Bab 3. Gampang. Itu luar kepala tuh. Luar kepala Pak Marco. Jago dia. Bab 3 ayat. Kita biar dulu. Ini Matius ya. Matius bab 7 ayat 7. Oh ganti. Bab 7 Bab 7 ayat 7. Ayat apa sih itu? MCK. Bab 7 ayat 7. MCK. Ayo. Apa itu? Minta cari ketuk. Ya. Silakan tulis prelude. Udah usah lihat itu lagi sebetulnya. Apa dia tulis? Apa dia tulis pertama titik? BAB. BAB itu sudah. Itu titik 6 untuk urusan. Bisa. Ya, langsung tes nih. Oh masih bingung ini. Iya, seharusnya begitu langsung aja. Bisa baca Pak. Bisa Apa langsung saja tulis ayat ya, kalau itu biar saja. Enggak. Karena titik 2 itu di mana? Titik 2, titik. Di tengah. Oh ya, titik 2. Dan bagaimana Pak Instruktur? Sudah betul, hanya memang untuk konsistensi jarak memang masih terlalu terlalu renggang. Ada yang Terlalu renggang ya. Jadi memang lebih aman kalau Di garis. Dikasih kotak. pakai garis. Garis. Ini hurufnya, ini huruf B, tapi ini yang 3 baris ini. Ini dua ini harusnya di sini posisinya. Kalau melihat Berarti nilainya masih Bisa dinilai. Oh ini guru. ya. Kalau tadi Mentawai usia berapa tadi? 35. Pak Warto? 57. Ya, itu bedanya kalau masih muda dengan sudah tua itu sudah longgar ya. Sudah mulai dari Oke ya. Baik. Sekarang ya. Saudara Roni Syasoni Putra. Roni. Oh. 3T Alor Roni. Huruf-huruf ini coba diperjelas huruf-huruf ini. Titik-titik itu apa ya? Iya, diperjelas titiknya itu titik apa ini, titik apa ini, apa? Nggak tahu. Ya, ini huruf apa ini? Menandakan huruf besar. Terserah. Kalau besar ditulis. Jangan ditulis, dilihat. Ya, ditulis. Ini M besar. Ini M besar. M besar. Ini A. Kecil. Kok semua yang dikejar yang besar-besar dulu? Sudah ada T. terhapus. Sudah terhapus tadi. Sudah terhapus. Itu huruf Iya. I. A. Seharusnya 6 titik lebih
besar. Kalau dibikin dua begini berarti huruf besar semua. Kalau dibikin satu begini huruf depan besar. Oke. Betul itu Pak instruktur? Nah, sekarang yang bagian kedua. Ini D. Ini harusnya ada tanda huruf besar di sini biar B-nya jadi besar di sini. Awal Ini A kelima. kecil, ini B. Terus ini tanda angka. Setiap kali menulis angka harus ada tanda ini. Harus ada tanda ini, baru ditulis angkanya. Karena angka ini 7 ini sama dengan huruf G. Kalau karena angka berarti ini dibaca huruf G. Jadi harus dibikin tanda angka biar ini jadinya 7. Kalau ini dihapus berarti ini bacanya G. Jadi saya katakan ini angkanya 7. Siapa? Mantap. Ayat. Ini huruf B. Ini harus ini B kecil, ini A, ini B. Hai. Ayat itu bro. Ayat. Ayat itu A. Makin kacau. Ini A, Pak Wato buat dia kacau. Y. ini Y. 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 Ya. A. A, B. Kawan kan. tanda angka 7. seperti tadi kalau ini dihapus berarti ini baca G. Mana Bang, betul ya? Nah, jangan dulu ya. Nah, itu satu contoh kecil saja ya, teman-teman sekalian. Dan kebetulan contoh ini dipercontohkan kepada orang yang awas. Artinya teman-teman awas bagi yang cerapannya cepat bisa mengoreksi. Tapi ketika itu dilakukan bagi yang disabilitas, dia tidak akan lihat, dia tidak tahu. Nah, ketika dia tidak tahu dan kita tidak koreksi, dia sudah dosa sendiri. Maka lebih berat dosanya mengajari orang-orang seperti itu ketimbang mengajari orang malas, orang awas. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka itu tadi ikro. Apa ikranya Pak instruktur? Baca latih terus menerus. Ya, ini baru contoh sederhana saja. Mengingat kembali titik ini, titik ini, titik ini, titik A, B, C dan seterusnya. Titik 1, 2, 3 dan seterusnya dengan tanda-tanda. Nah, seperti kemarin Pak Dirjen katakan, bisa jadi nanti di tanggal 16 itu diberi teks lain. Tolong dibaca kitab. Di sini yang diperkenalkan semua kitab ya, 73 kitab. 6. Perjanjian baru saja atau perjanjian lama? Campur ya. Yang jelas apapun dia sudah pegang kuncinya kan, begitu ya. Maka bisa jadi besok satu laki-laki satu perempuan akan diminta untuk membaca. Nah, maka teman-teman itu, misalnya saudara Gale, mana Gale? Gale ya? Baca ya. Kalau membaca Julianus Acadius Gale. Nah, misalnya diminta membaca Kisah Rasul. Baca. Ada mana buku Kisah Rasul? Siapa pegang Kisah Rasul? Ada ya? Ada. Ini di Pak siapa namanya Pak? Pace. Nerius Neki, Nerius Tiki. Kalau orang tua, karena orang tua tidak berkenal dengan Pace. Kalau Udah kecelok. Sempat-sempatnya. kalau masih muda itu kalau tua Pace, kalau masih muda Pacun.
ciao. Oke. Baik, ini Bapak Tua, Pak Gali. Gimana mulai kemana ini? Coba Kisah Rasul bab 1 ayat 1 sampai 2. Bisa. Pak Instruktur tolong temani dulu. Oke. Bisa. Di center. Center kan? Apolonius. Jadi Pak siapa namanya? Pak Warindo kalau pegang barang-barang begini ini ketika diminta misalnya bab 1 dan seterusnya, dia tidak mungkin di halaman pertama kan? Karena halaman pertama itu tentang Daftar isi. daftar isi. Silakan. Kalau ini Kisah berapa tadi? Kisah berapa? pasal 11. Ini pasal 11 ini. Nah, Ini pasal 11. oke. Kalau begitu kita tutup saja dulu ini. Sekarang ini yang dibuka. Pokok ini perjanjian baru. Coba dibuka lalu dibaca buku satunya. Ini daftar isi ini kan? Bukan daftar isi. Judul. Tolong judulnya dibaca dulu Pak. Tenang aja Pak. Oh, itu kan. Kalau membaca sih gampang. Ini karena ada dua topik, jadi semuanya huruf besar. Alkitab, perjanjian Baru. perjanjian baru. Memang kalau begini apa susah. Kalau begini remang apa susah. Surat Paulus pada Sudah apa? Sudah Paulus kepada Jangan. Bahaya. Jemaat di Iya. Galatia. Nah, cukup dulu Pak ya. Cukup dulu. Jadi ini sudah memberi kita satu pelajaran bahwa memang tidak sekali jadi, tapi usaha yang begitu keras itu bisa membuahkan hasil yang baik. Kemarin Pak Dirjen sudah sampaikan bahwa saudara sekalian, dengan pelatihan singkat ini sebagai awal dari pengembangan kemampuan selanjutnya menjadi tangga yang mengantar saudara menjadi, kita pakai istilah kecil-kecil Pak, menjadi ahli di bidang ini. Ketika saudara dengan penuh percaya diri nanti mempraktikkan di depan uskup dan tentu tokoh-tokoh lainnya, ya, saudara akan merasakan atau memperoleh nilai tersendiri dengan segala situasi yang dialami, mungkin kecemasan, takut salah dan lain sebagainya. Tetapi uskup di mana Bapak Ibu diutus, diundang, kita meyakini bahwa mereka juga akan merasa bangga bahwa dia mempunyai penduduk warganya yang mempunyai kemampuan luar biasa. Kalau braille ini gampang, semua orang bisa berbraille. Tapi karena braille ini tidak gampang, maka tidak semua orang bisa. Bisa omong, tapi tidak bisa seperti kalian. Nah, maka teman-teman sekalian, seperti kemarin Pak Dirjen minta, yang akan membuat dia menjadi bersinar atau redup adalah saudara sendiri.
kemarin beliau sampaikan bahwa nanti akan dimonitor satu buku ini berapa lama saudara selesaikan dengan kelompok binaan atau orang yang berapa lama, seminggu atau sebulan. Bahkan bisa jadi satu buku ini dia butuh waktu 10 tahun. Bisa saja kan? Ya, bisa saja 10 tahun. Yang dengan sendirinya orang mulai menafsir macam-macam. Ada 1 hari 1 huruf. Ya, itu dia lah. Artinya bahwa nanti saudara-saudara juga membuat, kalau dulu ada istilah roster ya, kapan diambil, diselesaikan, kapan dikembalikan ke gereja atau ke uskup lalu ambil lagi. Dan seperti anak-anak sekolah minggu itu nanti ada bukti-bukti tanda tangan kepala. Bukan tidak percaya, bukan, tapi itu latihan untuk mendisiplinkan diri untuk menambah kemampuan di bidang ini. Yang kedua, semenjak hari, jangan dihitung dulu hari Jumatnya ya, baru datang. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sudah 4 hari ya. Nah, apa yang saudara-saudara sadari rasakan dengan pelatihan ini? Ya, apa yang dirasakan? Sesuatu yang baru. Tentu dugaan saya ada apa situasi yang bisa jadi juga tidak menyenangkan. Ya, stres ya. Istilahnya sudah usia begini kok masih harus begini. Persoalannya adalah saudara tidak pergi begitu saja dan datang ke sini, tidak. Kita meminta ke gereja setempat siapa penyuluh yang mau diutus. Mereka meminta. Artinya suka tidak suka, orang agama mengatakan Bapak Ibu adalah pilihan Tuhan sejauh percaya sama Tuhan. Pace. Sejauh percaya. Kalau datang ke sini sebagai utusan Tuhan, maka akan memberi ruang yang luas kepada Tuhan untuk bekerja, berkarya dalam diri Bapak. Apalagi yang sudah kata luar seharusnya ingat nama istri cucu aja sudah susah. Tapi ingat tetangga dia. Apalagi ingat tetangga. Nah, kesulitan-kesulitan ini coba dijembatani dengan mengikuti misalnya teorinya Kubler-Ross. Konteksnya memang kematian, tapi ini juga bisa kematian dalam kebiasaan jelek menjadi kebiasaan baru, mulai dari denial, kemudian engage, ya, setelah itu apa? Depresi, stres, setelah itu bargaining dan acceptance. Jadi tahap. Tahap terakhir itu acceptance itu menerima. Dibuktikan dengan Pak C tadi sudah bisa baca. Nah, misalnya Pak C, sekarang usia berapa?